Assalamualaikum, saya Intan Nurfatiro, mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita film dari negara Thailand, yaitu The Hangover. Sebenarnya, film The Hangover ini terdiri dari 3 bagian, namun saya tidak akan mengulas semuanya di sini karena saya tahu itu akan sangat membosankan. Dan izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang The Hangover 2. Kenapa kedua, tidak 1 ataupun 3? Ya, karena dalam film The Hangover 2 inilah yang banyak menceritakan tentang culture atau kebudayaan dari Thailand. Nah, mari kita masuk ke cerita filmnya. Film The Hangover 2 ini menceritakan 4 sahabat, yaitu Ellen, Doug, Phil, dan Stu yang melakukan perjalanan ke Thailand untuk menghadiri pernikahan Stu dengan calon istrinya, yaitu Lauren. Setelah sampainya di Thailand, mereka disambut oleh keluarga Lauren dan sudah menjadi semacam tradisi bahwasanya jika ada salah satu di antara mereka yang melakukan pernikahan, maka mereka harus membuat sebuah pesta kecil, yaitu biasa disebut bachelor party atau pesta bujangan. Nah, pesta tersebut itu digunakan untuk menunjukkan bahwasanya ini loh, saya tidak lagi bujang, saya bentar lagi mau menikah gitu. Nah, bachelor party tersebut dilakukan di atap hotel, digelar dengan sederhana, yaitu hanya dengan minum bir dan api unggun yang memperindahnya. Pesta tersebut tidak hanya dilakukan oleh 4 orang tadi, melainkan ditambah Teddy yang merupakan adik dari Lauren, yang tentunya putra kesayangan dari ayah Lauren. Jadi tidak boleh ada hal yang bisa mengancam kehidupan si Teddy tersebut. Nah, seperti apa yang kita ketahui bahwasanya ketika seseorang itu minum minuman yang beralkohol, maka kesadaran mereka itu akan terkurangi atau bahkan hilang gitu. Nah, mereka juga mengalami hal tersebut ketika minum bir, mereka kehilangan kesadaran dan keesokan harinya tiba-tiba mereka itu bangun dari tidurnya dan melihat bahwa mereka itu sudah ada di sebuah hotel Bangkok yang kotor, yang kelihatannya itu memang sudah lama ditinggalkan oleh para penghuninya gitu. Walaupun dengan keadaan yang shock, tapi mereka tetap sadar bahwa Teddy, adik Lauren, itu telah menghilang, sudah tidak lagi bersama mereka. Akhirnya perjalanan mencari Teddy pun dimulai. Doug, salah satu teman atau sahabat di antara mereka, itu menelepon Phil memberitahu bahwa Teddy itu berada di penjara. Nah, mereka akhirnya menuju ke penjara, tapi mereka tidak menemukan Teddy, melainkan mereka menemukan seorang biksu tua cacat yang telah mengambil sumpah bisu atau sumpah diam. Jadi itu juga semacam tradisi, ketika seorang biksu telah mengambil sumpah diam, maka tidak ada hal apapun yang bisa membuat dia berbicara. Singkat cerita, akhirnya mereka mengantarkan si biksu tadi ke wihara. Sesampainya di wihara, Alan itu berteriak kepada beberapa biksu yang telah melakukan meditasi. Mereka lupa sebuah tradisi bahwasanya ketika mereka masuk ke wihara dan ada yang bermeditasi, maka mereka itu tidak boleh berbicara, berbisik saja pun tidak boleh, apalagi berteriak, berbicara gitu. Jadi ketika mereka semakin banyak bicara, maka mereka semakin mendapat banyak hukuman gitu. Nah, ketika mereka sudah merasa putus asa, berada di puncaknya, Teddy belum diketemukan, padahal pernikahan itu kurang beberapa hari lagi. Salah satu biksu itu menyarankan kepada mereka untuk melakukan meditasi. Barangkali dengan meditasi tersebut, mereka itu bisa menemukan sebuah pencerahan, sebuah petunjuk
yang mempertunjukkan di mana Teddy itu berada gitu. Dan memang benar ketika mereka melakukan meditasi, Alan itu mendapat sebuah gambaran tentang kejadian-kejadian sebelumnya, kenapa mereka berada di titik ini, kenapa Teddy bisa hilang, itu di gambaran Alan itu ada gitu. Nah, dari pikiran tersebut, gambaran tersebut membawa mereka ke sebuah bar atau tempat karaoke lah gitu. Mereka akhirnya pergi ke bar tersebut. Tapi lagi-lagi mereka tidak menemukan Teddy, melainkan mereka menemukan sebuah fakta bahwa Stu itu telah melakukan sebuah tindakan yang tidak etis dengan salah satu pekerja di bar tersebut. Kita sangat tahu bahwa Thailand itu memang terkenal dengan banci-bancinya kan. Nah, yang membuat kaget itu Stu telah melakukan perbuatan tidak etis itu kepada banci, dan itu tentunya membuat Stu down, merasa kehilangan jati dirinya gitu. Mereka merasa Stu merasa mengkhianati Lauren, yang mana Lauren tadi kan calon istrinya gitu, tapi itu hanya sekejap menjadi persoalan. Dan ketika setelah melakukan melalui perjalanan yang menantang untuk mencari Teddy, akhirnya Teddy ditemukan di sebuah lift yang sudah tidak lagi bergerak karena lift tersebut itu listriknya padam, dan akhirnya Teddy terkunci di dalamnya gitu. Setelah Teddy diketemukan, akhirnya mereka membawa pulang Teddy ke sebuah hotel di mana mereka pertama kali disambut oleh orang tuanya Lauren gitu. Dan akhirnya pernikahan dilangsungkan, walaupun sebelumnya memang hampir digagalkan oleh ayah Lauren, karena pada dasarnya ayah Lauren itu tidak menyukai Stu gitu. Mungkin itu sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Adapun kebudayaan yang terlihat dalam film tersebut, yaitu yang pertama adanya bachelor party atau pesta bujangan tadi yang dilakukan sebelum pernikahan. Terus yang kedua ada pun scan yang menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Thailand itu ada 63 juta jiwa, di mana sebagian besar penghidupannya itu berasal dari pertanian seperti beras, tekstil, dan lain-lainnya. Terus Bangkok atau Thailand itu terkenal dengan kota yang padat gitu. Jadi angka kematian di sana akibat kecelakaan juga tinggi. Oh iya, walaupun di sana memang banyak mobil, tapi yang menjadi angkutan umum itu tidak bis, melainkan taksi yang berbentuk baja gitu. Di Bangkok juga itu mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha, jadi mengkonsumsi babi pun juga menjadi sebuah kebiasaan gitu, sudah tidak menjadi pantangan. Mereka juga menyebut uang negara itu dengan sebutan baht. Nah, yang paling terkenal kan Thailand dengan banci-bancinya. Kenapa di sana itu banyak sekali banci-banci? Ya karena memang di sana itu banci-banci itu tidak distereotipkan, tidak dimarginalkan seperti halnya di Indonesia. Di sana banci itu dianggap setara dengan manusia-manusia normal lainnya gitu. Bahkan eksistensi banci itu juga dianggap gitu. Mungkin itu sedikit bocoran yang bisa saya ceritakan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.